SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati wa ikhwani Tullab Jami' Ali bin Abi Thalib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Dan malam ini sejatinya jadwalnya Ustadz Musta'in ya, karena beliau berhalangan, saya diminta untuk menggantikan. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas atau membaca beberapa bait syair yang ditulis oleh seorang ulama dari negeri Andalus yang bernama Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud ibn Sa'ad al-Ilbiri At-Tujibi Al-Ghurnati Al-Maliki. Beliau adalah ulama yang wafat pada tahun 459 Hijriah. Dan bait ini atau syair yang beliau tulis itu sejumlah 115 bait. Dijelaskan bahwasannya bait-bait syair yang beliau tulis yang dikenal dengan nama Ta'iyya Al-Ilbirri sempat hilang, tidak dikenal oleh para ulama. Namun potongan-potongan dari syair tersebut dinukil oleh para ulama di beberapa kitab ya. Jadi kalau bait lengkapnya sempat hilang ya. Sampai pada tahun 1930 ada seorang Spanyol bernama Manuel Gracias. Dia mengangkat kembali ya karena mungkin ada orang Eropa belajar tentang sastra Arab ya, dan di antara jenis sastra adalah syair ya. Diangkat kembali sehingga dikenal. Dan dengan adanya wasilah istimaiyah, YouTube dan yang lainnya, bait ini semakin terkenal sehingga beberapa ulama kita pun mensyarah. Di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan di antaranya pula adalah Syekh Utsman Al-Khumais dari Kuwait, serta beberapa ulama yang lainnya. Bahkan ada ulama yang mewajibkan tullabuhu, murid-muridnya, untuk menghafal qasidah ini. Kenapa? Karena saking dalamnya makna qasidah ini, saking pentingnya qasidah ini bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Qasidah ini ditulis oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri sebagai nasihat kepada seseorang yang namanya Abu Bakar. Dan para ulama berselisih pendapat siapakah Abu Bakar ini. Ada yang mengatakan muridnya, ada yang mengatakan anaknya, dan ada yang mengatakan musuhnya, orang yang membenci dia ya. Jadi seorang yang namanya Abu Bakar ini berselisih dengan Abu Ishaq Al-Ilbiri, mengatakan hal-hal yang bohong terkait Abu Ishaq Al-Ilbiri. Kemudian Abu Ishaq Al-Ilbiri tidak menjawab sedikit pun tuduhan-tuduhan tersebut kecuali qasidah ini ya, dinasihati ya. Sampai Syekh
Abdul Razzaq hafizallahu taala, beliau mengatakan, lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla membalas perbuatan yang baik. Ya. Pada zaman sekarang tidak dijumpai, tidak dikenal ucapan-ucapan buruk yang dialamatkan kepada Al-Ilbiri, nggak ada yang tahu kayak apa. Tapi ketika Abu Ishaq Al-Ilbiri membalas keburukan tersebut dengan kebaikan, dengan nasihat, Allah Ta'ala jadikan nasihat ini dikenal, dipelajari, diambil manfaatnya, maka pahalanya pun mengalir. Ini adalah nasihat bagi kita semua. Jangan sampai kita meremehkan sedikit pun tentang kebaikan. Bahwasanya kebaikan pasti Allah Azza wa Jalla siapkan balasan untuknya. Langsung saja saya baca di bait yang ke 6. Abu Bakr da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta. Abu Bakar, aku ajak kamu, aku seru kamu, law ajabta, seandainya engkau penuhi panggilanku, penuhi seruanku, ila ma fihi hadduka, kepada sesuatu yang menjadikan atau kepada sesuatu yang menjadi bagianmu, lau aqalta, andaikan kau tahu akan hal itu. Apa? Ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Aku ajak kamu wahai Abu Bakar kepada ilmu takunu bihi imaman, yang dengan ilmu tersebut engkau akan menjadi pemimpin yang bagaimana? Muta'an in nahaita wa in amarta, pemimpin yang ditaati ketika memerintah dan ketika melarang. Ya. Kenapa ditaati? Karena seorang penuntut ilmu ketika memerintah, ketika melarang, hakikatnya dia bukan memerintah, tapi dia menukil perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia melarang, hakikatnya bukan dia yang melarang, tapi dia menukil larangan Allah Azza wa Jalla. Lakukanlah hal ini karena Allah Ta'ala mengatakan demikian. Jangan kamu melakukan hal ini karena Allah Ta'ala mengatakan demikian, karena Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu akan menjadi seorang pemimpin yang akan ditaati ketika memerintah dan ketika dia melarang. Akan tetapi tetap kita harus memahami bahwasannya yang demikian ini tidaklah dijadikan landasan seseorang di dalam berniat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah harus didasari oleh ikhlas. Ya. Seorang penuntut ilmu akan menjadi pemimpin, itu adalah fadilah yang Allah Ta'ala berikan kepada tulabul ilmi ketika dia telah menjadi seorang ahli ilm, menjadi seorang yang mengajarkan ilmu. Ya, dia akan menjadi seorang pemimpin. Wa yajlu ma bi'ainika min bishaha wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha. Di riwayat yang lain min ishaha. Ya. Wa yahdika sabila idza dhalalta wa yajlu, dan akan bersima bi'ainika, apa yang ada di matamu, ya, yang ada di kedua matamu. Apa? Ghishaha. Kalau kita membacanya ghishaha, maka apa artinya? Penutup. Kalau kita membaca aishaha, artinya adalah selaput yang menutupi mata, sehingga pandangan menjadi tidak jelas, remang. Ya. Ilmu akan menjadikan mata bersih dari kedua hal tersebut. Ya. Wa yahdika tariqa idza dhalalta, dan akan memberikan kepadamu petunjuk jalan apabila kamu
tersesat. Ya. Kemudian selanjutnya di bait yang ke 20. Ya, setelah di bait yang ke-16 sampai ke-19, ya, beliau menerangkan tentang apa? Tentang seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, diberi pemahaman. Kemudian dia mengatakan, ya, jadi ketika manusia sudah mengatakan kamu orang yang berilmu, kamu orang yang memiliki ilmu, ahli ilmu, apa kata beliau? Fala ta'man su'alallahi anhu bitawbikhin alimta fahal amilta. Maka jangan sekali-kali merasa aman dengan pertanyaan Allah Azza wa Jalla berupa apa? Pemburukan, menjelekkan apa? Alimta fahal amilta. Kamu sudah tahu, fahal amilta, apakah kamu sudah mengamalkan ilmumu? Fa ra'sul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta. Karena inti dari ilmu adalah taqwallahi, bertakwa kepada Allah Ta'ala haqqan, dengan sebenar-benarnya. Wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta, bukan dengan dikatakan sungguh kamu telah menjadi seorang pemimpin, sungguh kamu menjadi seorang alim. Ya. Di sini ada dua nasihat. Yang pertama, bahwasannya hendaknya kita ketika menuntut ilmu agama ini, tujuan yang paling utama adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan ini yang membedakan ilmu agama dengan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Ilmu dunia tidak ada tuntutan kewajiban untuk mengamalkannya. Seorang belajar matematika misal, apakah wajib menjadi guru matematika? Tidak wajib. Seorang belajar kedokteran, apakah wajib menjadi seorang dokter? Tidak ada kewajiban. Tapi ketika seorang belajar ilmu agama, wajib baginya untuk mengamalkan ilmu agama yang telah dia pelajari. Ya. Karena dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla an ilmihi mada amila fih. Dia akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dengan ilmu tersebut. Ya, jangan sampai ilmu yang kita pelajari selama ini hanya sekedar wacana, tidak tergerak sedikit pun di dalam hati kita untuk berkeinginan mengamalkan. Saya katakan tergerak, semuanya berawal dari hati. Ya. Tidak ada usaha untuk mengamalkannya, tidak mengamalkannya, bahkan menerjangnya. Tidak hanya menerjangnya, menerjang dalam keadaan terang-terangan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ya, seorang penuntut ilmu paling enggak ya, umpama jatuh dalam kesalahan, ya, dia malu, ya, malu untuk menampakkannya, malu untuk memperlihatkannya. Ini minim, ya, meskipun tidak dibenarkan. Sehingga seyogyanya penuntut ilmu ya berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Tapi kalau dia terjatuh dalam kesalahan, minim dia itu harus punya malu. Ya. Tapi kalau sampai ada penuntut ilmu, ya, terang-terangan, ya, melakukan kemungkaran, ya, di hadapan orang, bahkan kalau dinasihati sudah dikasih tahu, menentang. Ainal haya, di mana rasa malu? Tidak takutkah bahwasanya itu termasuk mujahir, orang yang terang-terangan menampakkan dosa? Kullu ummati mu'afa illal mujahir. Rasulullah mengatakan semua umatku itu diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali siapa? Mujahir. Siapa yang mujahir itu? Yaitu orang yang ketika malam dia berbuat dosa, tidak ada yang tahu, sudah Allah tutupi dosa itu. Ya, Allah tutupi dari pandangan manusia. Ternyata, ya, di pagi harinya dia singkap sendiri dosa yang dia
kerjakan. Dia umumkan, ya fulan, semalam ana melakukan kata. Wahai fulan, semalam aku berbuat demikian dan demikian. Inilah mujahir. Ya, seorang penuntut ilmu ketika dinasihati kebenaran, yaqbal, yaskut, wala yarud, menerima, diam, tidak menolak. Karena kalau sampai menolak kebenaran, itulah kesombongan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika kita sudah menjadi sombong, lihat ancaman Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fil qalbi mithqalu dzarratin minal kibr, tidaklah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Seorang penuntut ilmu harus berbeda dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Fa ra'sul ilmi taqwallahi haqqan. Ya. Dan inti dari ilmu adalah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin seseorang tahu akan Allah Azza wa Jalla, semakin mengenal Allah, semakin berilmu tentang Allah, berilmu tentang syariat Allah, maka akan semakin tumbuh rasa takut dalam dirinya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut ya kepada Allah dari kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Ya. Walaysa bi an yuqala laqad ra'asta, dan tidaklah ilmu itu berupa gelar. Ya, engkau dikatakan laqad ra'asta, kamu sudah memimpin. Kemudian di bait yang ke-23 beliau mengatakan, idza lam yufidkal ilmu khairan fa khairul laka an jahilta. Apabila ilmu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa memberikan manfaat kebaikan untukmu, fa khairun minhu law qad jahilta, maka sebaiknya kamu itu menjadi orang yang bodoh. Ya, karena ilmu harusnya membawa kebaikan kepada pemiliknya, bukan malah sebaliknya, membawa keburukan. Ya. Dan di antara kebaikan yang diberikan ilmu kepada pemiliknya adalah akhlak yang baik. Ya. Maka seorang penuntut ilmu harus punya akhlak. Lisannya dijaga dari hal-hal yang tidak berakhlak. Lisannya dipelihara dari ucapan-ucapan kotor, dari ucapan-ucapan yang buruk, ya. Agar dia beda dengan orang yang tidak berilmu. Seorang yang berilmu harus punya akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu hak Allah, dia tahu haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia tunaikan hak tersebut. Ya, hak Allah tentu mengibadahi Allah Azza wa Jalla semata tanpa mempersekutukannya. Hak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti beliau, mencintai beliau, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan yang lainnya sebagaimana yang sudah antum pelajari di kitab Salasatul Usul. Pun seorang penuntut ilmu harus berakhlak dengan gurunya. Ya. Jangan sampai menjadi seorang penuntut ilmu yang tidak memiliki akhlak sedikit pun kepada gurunya. Ya. Dan guru itu ibarat orang tua. Guru, jadi seseorang kalau sudah terjalin ikatan guru dan murid, maka demi Allah ikatan tersebut tidak bisa dilepas. Sebagaimana seseorang ketika sudah terjalin ikatan anak dan orang tua, anak dan bapak, demi Allah ikatan itu tidak bisa dilepas. Ya, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak, mantan ibu, tidak ada.
ya. Mantan istri ada, ya. Pun tidak ada mantan guru, ya. Antum misalnya sekarang pintar, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa dengarkan kajian-kajian berbahasa Arab, ya. Ketika pulang ke desa ketemu dengan guru yang mengajari abata saja, hakodada, ya, jangan disombong. Dia tetap guru Anda. Jadi penuntut ilmu harus berakhlak dengan gurunya, ya. Percaya dengan gurunya, ya. Karena apa? Di antara sebab seseorang mendapatkan ilmu adalah percaya dengan guru yang mengajarinya. Di antara cara atau jalan untuk mendapatkan manfaat dari guru yang dia duduk belajar di hadapannya adalah percaya dengan guru tersebut. Al-Imam Al-Imriti beliau mengatakan, idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda itu sesuai dengan kepercayaan dia. Wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Siapa yang tidak percaya kepada gurunya, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari gurunya. Tidak bisa mengambil ilmu dari sang guru, ya. Jadi talib ilmi, penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia itu apa? At-tawadhu. Ya. Tawadhu. Ya, rendah diri. Ya. Jangan sampai kita baru belajar seakan-akan sudah menjadi mufti besar. Ya, bertindak sebagai ustadz besar. Ya, gampang berbicara dengan fulan kada. Lah, ya, kita ini tidak tahu apa-apa. Ya. Ya. Kalau kita mendapati perasaan kita kok kayak tahu segala hal, itu berarti tanda masih di tingkat bawah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Orang kalau baru belajar itu sok tahu, ya, merasa paling tahu, paling alim. Kalau dia terus belajar naik tawadhu, ya, tawadhu, sudah mulai nunduk. Belajar lagi, baru dia sampai pada taraf ka'annahu la ya'lamu syai', merasa bodoh, merasa tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita dalam diri kita kok merasa tahu banyak hal, padahal baru belajar. Nah, ingat, itu berarti ada di tingkat bawah. Jangan diteruskan, sudah wis, berhenti. Ya. Seorang penuntut ilmu harus apa? Tawadhu. Ya. Dan bagaimana cara kita mendapatkan tawadhu? Ya. Adalah dengan cara menganggap diri kita ini tidak lebih mulia dari tawadhu, dari orang lain. Ya. Ada satu ungkapan yang bagus yang pernah saya catat. Mana ini? Nah. Kalau tidak salah ini diriwayatkan atau disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Qala rajulun hakimun, atau qala rajulun li hakimin, berkata seorang laki-laki kepada orang yang bijak, alimni at-tawadhu, ajarkan aku bagaimana tawadhu itu. Faqala al-hakimu, ya, maka orang yang bijak tadi mengatakan, idza ra'aita man huwa akbaru sinnan aw akbaru minka faqul huwa khairun minni sabaqani ila al-a'mali shalih fa huwa khairun minni.
Jadi kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita katakan pada diri kita, dia lebih baik dariku, dia mendahuluiku di dalam mengajarkan amal soleh, ya, maka dia pun lebih baik dari diriku. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka, dan apabila engkau melihat orang yang lebih kecil darimu, lebih muda, faqul, maka katakan, sabaqtuhu ila dhunubi wal amali sayyi'i fa ana syarrun minhu. Dia, atau faqul sabaqtuhu ilal dhunub, aku telah mendahului dia dalam berbuat dosa, wal amali sayyi', dan melakukan perbuatan yang buruk, fa ana syarrun minhu, maka aku lebih buruk dari dia. Ya. Jadi tidak sedikit pun menyandarkan tazkiyatun nafs, pensucian diri, kebaikan kepada diri. Ya. Apabila kita lakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan tawadhu. Kita akan terjauh dari lawan dari tawadhu, yaitu apa? Lawan dari tawadhu al-kibr, kesombongan. Ya. Kesombongan kan batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia, menganggap manusia selain dia hina. Dialah yang paling paling baik, paling bagus, paling dalam segala. Ya, ini kibr. Ya, dan kita tidak pantas untuk berbuat kibr. Ya, kalau kita melihat siapa kita. Ya. Suatu ketika ada seseorang yang berjalan dengan jalan yang ya, kelihatan jalannya orang yang sombong. Ya. Kemudian ditegur, ya fulan, ma hadal masyu? Wahai fulan, jalan seperti apa ini? Kayak jalannya orang yang sombong. Kemudian orang tadi ketika ditegur menjawab, ata'arifuni man ana? Hei, kau gak kenal siapa saya? Kau gak kenal siapa saya? Dijawab, bala a'rifuka ma'rifatan jayyidah. Ya, aku kenal siapa kamu. Fa awwaluka nutfatun madhira wa akhiruka jifatun qadira wa ma baina dzalika tahmilu adara. Aku kenal siapa kamu. Kamu itu awalnya adalah mani yang kotor, akhirnya adalah bangkai yang jijik, dan di antara itu kamu itu membawa kotoran. Ini kamu itu awalnya sebelum menjadi orang, mani yang jijik. Ketika meninggal dunia, bangkai yang kotor. Ketika hidup, kamu membawa kotoran. Coba lihat apa yang ada di dalam perut kita, yang kita bawa dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan saat tidur, kotoran. Jadi kalau kita melihat diri kita, asal dari diri kita, nggak ada celah bagi kita untuk menyombongkan diri. Nah, ya, maka penuntut ilmu harus lebih layak untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dan jangan sepelekan masalah akhlak. Ya. Naam, paling utama adalah akidah tauhid. Paling lama, paling utama. Kita tidak bisa memungkiri, ya. Karena itu dakwanya para nabi dan para rasul. Tapi apakah akhlak tidak utama? Tidak penting? Sangat penting. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, apa yang Allah berikan kepada beliau? Apa? Hah? Sebelum diberi wahyu, Rasul diberi apa? Akhlak. Sampai orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad al-Amin. Muhammad adalah orang yang
dipercaya. Beliau dikenal akhlak yang mulia. Ya, bahkan ketika ditanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika Rasul mengumpulkan mereka di bukit, ya, apa pandangan kalian dariku? Atau apa pandangan kalian tentangku? Ya, kata Nabi atau kata mereka, majarrabna min kadhib. Kami tidak pernah nyicipinya. Ya. Bukan mendapatkan, kami tidak pernah jarrabna, yakni ngicipi kamu itu berdusta. Akhlak yang mulia. Ya. Dan beliau dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ya. Dan bukankah seseorang masuk surga salah satu sebabnya adalah akhlak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa jawab Nabi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Bukankah akhlak yang mulia bagian dari ketakwaan kepada Allah? Bagian. Ya. Tapi di sini dipisah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipisah. Ya, seakan-akan di sana ada orang yang mampu menjaga hak Allah Azza wa Jal. Mampu. Dia menjaga hak Allah dengan sebenar-benarnya. Namun ternyata dia tidak bisa menjaga hak saudaranya. Dia tidak bisa berakhlak dengan saudaranya. Maka jadilah dia orang yang merugi. Ya. Kita masih ingat hadisun muflis. Hadis orang yang bangkrut. Ya. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang ketika di hari akhir membawa ujur, zahaba bil ujur, membawa berbagai macam pahala qiraatul Quran, salat, zakat, semua pahala dibawa. Namun di samping dia membawa pahala-pahala yang begitu banyak, dia membawa zulumat, ya. Atau dia membawa kezaliman, zulm. Akhadha mala hadha wa syatama hadha wa qadhafa hadha. Ya, ngambil hartanya orang, menuduh, memukul dan yang lainnya, kezaliman banyak dia lakukan. Apa yang terjadi? Orang ini pahala yang dia bawa, yang dia persiapkan, diambil satu persatu untuk menebus kezalimannya. Ya. Satu persatu ditebus. Dan ketika pahalanya habis, tidak tersisa, namun kezaliman yang dia lakukan masih ada yang belum terbayar, dia harus ditimpahkan dengan dosa orang yang dia zalimi. Ya. Ini perkara akhlak. Ya. Jadi bukan hanya akidah. Kita perhatian akidah sebagai hal yang utama. Naam, hal yang paling utama adalah akidah. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan masalah hak orang. Gitu loh. Ya, yang penting kan masuk surga Ustaz. Ya monggo, kalau mau nyicipin neraka sehari 2 hari. Iya. Kalau kuat, ya. Kalau kita kan pengen supaya nggak usah pakai mampir, syukur-syukur masuk surga tanpa hisab, ya. Ya. Betul. Ya, ini penting. Dan juga jangan gampang menuduh seseorang. Ya. Sebentar. Jangan sampai gampang menuduh seseorang. Karena apa? Tuduhan itu, ya, kalau tidak tepat akan balik kepada diri kita. Ya. Jangan gampang menuduh. Ya. Temennya baik-baik, ya, malam-malam bangun dituduh keluyuran padahal sholat di masjid.
Ya. Kalau memang tidak punya bukti yang nyata, yang jelas, yang terang, tahan mulut ini dari menuduh saudara kita yang seiman. Ya. Kalau tidak punya hujah yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, seandainya orang yang kita tuduh meminta keadilan, tahan lisan, selamatkan diri kita pada yaumul akhirah. Ya, sekarang mungkin ada delik, bukan saya, kamu terlalu curiga, gak ngerti maksud saya gitu kok, nuduh-nuduh. Ya, tidak, di dunia orang bisa bermain delik, di akhirat yang menjadi hakim adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, sekali lagi, karena apa? Tuduhan itu akan balik kepada orang yang menuduh jika tuduhan itu adalah kedustaan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, kamu ahli fasik, kamu orang yang fasik. Jangan pula menuduhnya dengan kekufuran, kamu kafir, kamu ahlu bid'ah, kamu ahlul ahwa. Diobral tuduhan ini, jangan gampang. Ya, bukan berarti tidak boleh, ya, tapi harus berdasarkan ilmu, ya, hujah yang jelas, yang terang, yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya. Ya. Konsekuensinya berat. Kalau seandainya itu kedustaan, apa konsekuensinya? Karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Ya. Kalau kita nuduhnya asal-asalan, balik ke diri kita. Kita tuduh dia, ya, berbuat yang tidak, padahal yang dia lakukan adalah sesuatu ketaatan, balik kepada kita. Kalau kita tuduh dia dengan kefasikan, padahal dia tidak fasik, dia taat, ahli yang taat, balik kepada kita. Kalau kita tuduh dia mengikuti hawa nafsu, padahal bukan hawa nafsu, hanya saja dia berisyad namun salah, balik kepada kita. Ya, ya, bukan sesuatu yang remeh menuduh kehormatan seseorang. Dan ketika dosa itu terkait orang lain, tidak cukup minta ampun kepada Allah. Ya, kalau dosa itu antara hamba dengan Allah, minum minuman keras dan yang lainnya misal, ya, cukup minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tapi ketika dosa itu terkait dengan kezaliman, ya, hak seseorang, kehormatan seseorang, mau tobat harus minta apa? Kehalalan dari orang yang dia sakiti. Ya, fa in lam yufidkal ilmu khairan fa khairun minhu law an qad jahilta. Ya. Kemudian penuntut ilmu harus bangga dengan apa yang dia kerjakan. Jangan sampai penuntut ilmu tidak bangga dengan apa yang dia amalkan. Aduh, saya nanti menuntut ilmu belajar agama mangan opo, ya, makan apa? Tidak boleh. Jangan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya, ya, Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberi rizki. Ya. Jangan takut. Anda harus bangga dengan ilmu Anda. Ya. Ilmu lebih mulia daripada harta. Ya. Ilmu lebih mulia daripada harta. Nabi Sulaiman, ya, beliau diberi oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam kenikmatan.
Ya. Tapi ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia yang Allah berikan kepada beliau, yang pertama kali beliau sebut itu ilmu. Ya, tepatnya di surat An-Naml. Ya. Ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin." Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung." Bahasanya burung. Ulimna, ya, disebutkan khusus, saya telah diajari ilmu oleh Allah SWT. Ya. Baru setelah itu apa? Nikmat-nikmat yang lain disebutkan secara umum. Utina min kulli syai', aku diberi banyak hal, segala sesuatu. Dibanggakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi kalau harta sama ilmu, lebih mulia ilmu. Ya. Dan yang antum tuntut saat ini adalah ilmu. Maka apa yang antum tuntut lebih mulia dari harta. Jangan berkecil hati. Ya. Berkata Al-Ibdiriyu di bait yang ke-39, beliau mengatakan, la in jalasal ghaniyyu 'alal hashaya la anta 'alal kawakibi qad jalasta. Seandainya al-ghaniyyu, apa al-ghaniyyu? Orang yang kaya. Ya, la in jalasal ghaniyyu 'alal hashaya. Seandainya orang-orang yang kaya itu duduk di atas singgasana, la anta 'alal kawakibi qad jalasta. Tapi engkau wahai penuntut ilmu, engkau wahai Abu Bakar, jika kamu menuntut ilmu, alal kawakibi jalasta, kamu duduk di atas bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Orang-orang yang kaya duduknya masih di bumi, menginjak bumi, di atas apa? Kursi yang empuk. Ya. Alal hasyaya. Tapi penuntut ilmu, alal kawakibi jalasta. Ya. Di atas bintang. Ya. Lebih mulia daripada apa? Orang-orang yang mencari harta. Maka penuntut ilmu harus bangga dengan ilmu yang dia apa? Dia tuntut. Ya. Tapi sekali lagi ilmu itu tidak akan membanggakan, tidak akan memberikan manfaat kalau memang niatnya tidak benar. Tidak membawa kepada kebaikan. Ya. Kemudian jangan sampai kita semua menyesal. Ya. Karena kita tidak memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Ya, waktu emas, ya. Antum sekarang tidak ada pikiran mencari nafkah, tidak ada pikiran pampersnya anak, tidak ada, bedanya istri, nggak ada, ya. Fokus belajar, maka gunakan waktu ini untuk belajar, jangan yang lain, ya. Nanti ada waktunya tersendiri, ya. Jangan sampai waktu menuntut ilmu buat suhul. Ya, sohol buat nuntut ilmu. Nanti aja Ustaz, kalau saya sudah banyak uang, saya akan fokus belajar, kan sudah tenang. Ya, itu mimpi. Ya, saya pernah mengatakan di majelis ini, insya Allah tidak ada seorang santri nyesal ketika saat belajar dia nggak nyambi usaha, nggak ada. Ya, Umar sekarang belajar serius, kemudian lulus ngajar sambil nyambi usaha.
Kok dia dia berkata, ya Allah, kenapa nggak dulu saya usaha? Nggak akan mungkin. Ya, ya. Tapi seorang santri thalabul ilm akan menyesal kalau seandainya waktu istimewa, waktu emas menuntut ilmu dia sibukkan dengan selain ilmu, usaha misalnya. Padahal dia tidak dituntut oleh orang tuanya untuk kerja. Ya. Setelah lulus, kemudian terjun di masyarakat, merasa apa? Ilmunya kurang. Ya Allah, kenapa dulu saya kok tidak serius belajar? Itu akan ada. Ya. Tapi kalau pas belajar nggak KKN, kuliah karo nyambi, nggak seperti nggak nyambi. Kemudian setelah lulus kerja nggak ada penyesalan. Ya, kenapa dulu di Surabaya kok tidak kerja? Nggak ada. Ya. Lah kalau sudah menyesal nggak ada gunanya. Ya, maka di sini beliau mengatakan fasaufa ta'uddu min nadamin 'alaiha. Kalau engkau akan menggigit penyesalan karena tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Wa ma tughni nadamu idza nadimta. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya ketika engkau menyesal. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Betul. Mau belajar lagi, umur sudah semakin tua. Mau belajar lagi, harus mikir anak, istri, nanti nafkahnya bagaimana. Akhirnya apa? Akhirnya cuma bisa ngomong, ya sudah, semoga anak saya besok bisa lebih baik dari saya. Ya. Wal jazaa'u min jinsil amal, tapi balasan itu tergantung amal perbuatannya. Iya. Baik. Ini beberapa nasihat dari Al-Imam Al-Ilbirri. Sebenarnya semua nasihat yang beliau tulis dalam bait syair ini bagus, sangat-sangat bermanfaat. Ya, bagi siapa yang sudah semester atas, saya sangat sarankan untuk membaca qasidah yang beliau tulis. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat pada diri kami pribadi secara khususnya dan kepada tulab sekalian secara umumnya. Ya, yang terpenting adalah hendaknya kita sebagai penuntut ilmu berhias dengan akhlak yang mulia. Tentu setelah kita membenarkan akidah dan manhaj kita. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.